semangat lebaran. Syawalan itu semangatnya kaum santri, kaum sarungan, kaum gamisan. Halal bihalal itu semangatnya priayi, kaum celonoan. Sedangkan lebaran itu semangatnya wong abangan yang orang ngaji, kaum abangan. Saya ulang, Syawalan itu semangatnya santri, kaum sarungan. Halal bihalal itu semangatnya priayi, kaum celononan. Lebaran itu semangatnya wong sing orang ngaji, kaum abangan. Semangat lebaran itu begini, bulan Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Masuk Ramadan seperti masuk penjara. Amaliyah Ramadan adalah kerja paksa, sehingga hari-hari dijalani dengan terpaksa dan menderita. Makanya di akhir Ramadan yang dipikirkan apa? Kapan lebarannya? Kapan bodone? Kenapa begitu? Sebab mereka sebelum Ramadan berkawan dengan setan. Sebelum Ramadan berteman dengan setan. Begitu Ramadan, setan dipenjara. Dia sedih, pisah dengan kawannya. Makanya di akhir Ramadan tidak berpikir mendapatkan Lailatul Qadar, tidak berpikir meningkatkan ibadah, tidak berpikir mendapatkan Syawal, tapi yang dipikir kapan setan temennya yang dipenjara itu dibebaskan, supaya bisa bergandengan kembali dengan setan. Makanya hari raya adalah hari-hari diare, balas dendam. Begitu Ramadan tamat, maksiatnya kumat. Wonten apa mboten? Wonten. Wonge saiki kipas-kipas. Begitu Ramadan selesai, ibadahnya prei. Kemarin Ramadan sholat malam, taraweh dan witir. Sekarang sholat malamnya terus nopo prei. Itulah getas kerep. Ramadan kemarin tadarus Quran, sekarang Ramadan selesai, tadarus Qurannya terus nopo prei. Itulah getas kerep. Itu namanya lebaran. Begitu Ramadan selesai, semuanya bubaran. Kalau semangat halal bihalal itu masyarakat Indonesia modern, karena sudah banyak yang jadi urban, merantau ke kota-kota besar, ke luar pulau, bahkan sampai ke luar negeri. Ketika 1 Syawal semuanya libur, pengen pulang, mudik ke kampung halaman. Sesampai di kampung halaman, pengen bisa silaturahim kepada semua keluarga, padahal waktunya terbatas. Gak mungkin selesai kalau semuanya. Maka dicari cara bagaimana supaya silaturahim bisa terselesaikan dengan cara mudah. Dibikin acara, dalam 2 jam silaturahim selesai. Seperti malam ini. Ini halal bihalal. Sedangkan Syawalan itu semangatnya santri yang harus mengikuti sunnah Nabi. Bagi santri, Idul Fitri itu cuma 1 hari, yaitu tanggal 1 Syawal tok til. 1 Syawal tok til, jangan dirubah tok tol loh ya. Kok cuma 1 hari? Ya, sebab Idul Fitri itu adalah hari raya kecil. Hari raya yang besar itu Idul Adha. Idul Fitri disebut hari raya kecil, Idul Adha disebut hari raya besar. Mari kita buktikan. Dari segi waktu, Idul Fitri cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal tok til. Idul Adha 4 hari, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. 1 dengan 4 lebih besar mana? Moh kurang semangat. 1 dengan 4 lebih besar 4. Makanya Idul Adha itu hari raya yang lebih besar. Dari segi pengorbanan, Idul Fitri cuma nyembelih ayam, Idul Adha nyembelih sapi. Ayam dengan sapi besar mana? Sapi. Makanya Idul Adha itu hari raya besar, Idul Fitri hari raya kecil. Idul Fitri cuma mengeluarkan zakat fitrah, beras 2,8 kg. Gampangannya 3 kg beras, cuman itu yang dikeluarkan ketika Idul Fitri.
Idul Adha bagi yang mampu wajib menjalankan ibadah haji puluhan bahkan ratusan juta. Yang kurang mampu melaksanakan syariat kurban, nyembelih sapi minimal kambing, karena kurban itu ndak boleh nyembelih tekek. Yang ketawa itu ndak pernah kurban, sukanya menghabiskan daging kurban. Santri harus bersikap adil, yang kecil ya dikecilkan, yang besar ya harus dibesarkan. Yang harusnya kecil ya dianggap kecil, yang harusnya besar ya dianggap besar, jangan dibalik-balik. Yang kecil dibesar-besarkan, yang besar dikecil-kecilkan. Umumnya masyarakat Getas Kerep itu kebalik pemahaman dan prakteknya. Mestinya Idul Fitri hari raya kecil ya biasa kecil-kecil saja. Yang harus dibesarkan Idul Adha, tapi masyarakat Getas Kerep kan kebalik. Idul Fitri yang harusnya hari raya kecil, anggarannya dibesar-besarkan. Beli baju aja nggak cukup 3 ibu-ibu. Belum dalemannya, belum jilbabnya, belum BH-nya, belum lagi biaya untuk departemen perbadokan, belum anggaran untuk jalan-jalan, untuk pesta. Sehingga karena Idul Fitri itu anggarannya geden-gedenan, dibesar-besarkan, waktu Idul Adha kehabisan anggaran sampai nggak bisa kurban. Ini kebalik. Santri itu Idul Fitri cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal tok. Untuk apa? Untuk bertaqabbalallahu minna wa minkum. Artinya semoga Allah menerima amal saya dan amal Anda semua. Amal itu bahasa Jawanya laku. Lakune wong Idul Fitri niku wonten 4, maka disimbolkan pakai kupat. Artinya laku 4. Jadi kupat itu bukan hanya bermakna ngaku lepat, kata orang Jawa kupat ngaku lepat, lontong olo-olone kotong, lepet sing olo disilep rapet. Loh, angel golek kiai nerangke ngene iki angel. Mula ya larang. Pengen murah ya ketua RT-mu kon ceramah. Loh, kupat itu bukan hanya bermakna ngaku lepat, tapi kupat itu artinya laku papat. Itu sebenarnya isyarat, tapi oleh masyarakat dijadikan sebagai syarat. Padahal sebenarnya cuma isyarat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini harus diulang, dijelaskan secara detail. Kayaknya masih belum paham. Soalnya yang saya hadapi ini cantik-cantik, cuma sebenarnya isyarat. Kupat itu laku papat, tapi oleh masyarakat dianggap syarat. Makanya sampai ada hari raya kupat. Betul? Para sesepuh kita dulu itu kalau ngajar anak cucunya, kalau didik anak cucunya sering pakai isyarat supaya mudah diterima. Kenapa? Karena waktu itu belum siap. Dikasih ayat Quran langsung, dikasih hadis langsung, belum siap. Bisa-bisa nolak nanti. Kalau tahu bahwa Quran dan hadis akan ditolak, jangan dipaksakan untuk disampaikan. Dosa nanti. Wis ngerti nek ora nrimo kok dipaksa, malah dosa. Ini pengumuman, mumpung inget bapak-bapak misalnya istrinya cerewet, istrinya berani, itu belum bisa dinasihati pakai Quran hadis, Pak. Jangan langsung qala ta'ala, qala nabi. Akhirnya istri malah berani, istrinya nolak ayat Quran. Yang nanggung dosa siapa? Bapak sebagai suami udah tahu kalau istrinya begitu dikasih ayat Quran, sehingga ayat Qurannya diprek. Saya ini kan tukang ceramah. Coba menurut Bapak Ibu, saya kalau di rumah di hadapan istri, saya yang nyeramai istri atau yang diceramai? Betul. Kalau dikasih langsung ayat Quran, langsung hadis, bisa-bisa ditolak. Maka pakai isyarat. Warga Getas Kerep ini misalnya langsung suruh ngeluarin duit untuk syukuran, biasanya berat.
Karena orang sini kan agak pelit-pelit. Tapi kalau dirayu supaya hidupmu selamat, bikin selamatan, masak-masak, nanti ada ingkungnya gini, maka hidupmu akan selamat. Enteng. Padahal makanan itu nilai duitnya juga besar. Tapi kalau berupa makanan, ora eman. Nek berupa duit, eman. Nggih napa nggih? Ketara potonganmu. Makanya dinamakan selamatan supaya uripe as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu tolak bala. Dalilnya itu. Tapi kalau langsung dikasih qala Nabi, masyarakat nggak mau nerima. Nah, ketika selamatan suruh bikin tumpeng. Itu artinya 5 waktu sing mempeng, jangan sampai ditinggalkan. Atasnya lancip disebut buceng. Itu artinya le nyebut sing kenceng, leh dzikir aja nganti kendo. Ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Kalau dikasih qala ta'ala enggak mau nerima, maka dikei isyarat buceng, ne nyebut sing kenceng. Tapi sama anak-anak muda dipleset-plesetkan. Tumpeng nek pengen metu kudu mempeng. Buceng supaya mlebu kudu kenceng. Loh, kayak manten itu orang Jawa luar biasa loh filosofinya. Isyarat manten di pelaminan itu biasanya didampingi 2 anak perempuan kecil-kecil yang wajahnya mirip, disebut kembar mayang. Itu isyarat. Kembar itu sama, mayang itu beda. Kembar tegese podo, mayang tegese beda. Artinya apa? Manten laki-laki dan perempuan itu tujuannya sama, tapi karakternya berbeda. Wong lanang karo wadon tujuannya podo, ning wonge beda, sifate beda. Sama kayak lampu supaya bisa nyala, kabelnya harus beda, plus sama min, supaya tujuannya nyala. Kabelnya positif karo negatif. No, lampu kok kabelnya podo positif, konslet. Lampu kok kabelnya podo negatif, konslet. Mantenan begitu malam pertama masuk kamar, loh bojoku kok podo karo aku, LGBT, konslet. Karena memang laki-laki dengan perempuan itu beda. Bapak sama ibu itu kan beda. Bapak suka mengecilkan hal yang besar, kalau ibu suka membesarkan hal yang kecil. Wong lanang kuwi senengane nyileke barang sing gede. Masalah gede iki dianggap cilik. Lah nek wong wadon kan senengane nggedhekke barang sing cilik. Barang cilik kecekel wong wadon langsung dadi gede. Iki sing diguyu yang mana ini ya? Memang beda. Laki-laki itu kreatif, perempuan itu sensitif. Laki-laki itu rasional, perempuan itu emosional. Laki-laki itu lebih mengedepankan pikiran, perempuan lebih menggunakan perasaan. Suami itu pakai pikiran, istri pakai perasaan. Makanya kalau terjadi cekcok suami istri, suami biasa ngomongin istrinya, sampeyan ora mikir. Makanya bu mikir, kata istrinya, ya sampeyan wong lanang, orang ngerasake dadi wong wadon. Halo, dilanjut. Laki-laki itu pakai pikiran, kalau ada apa-apa mikir. Beda dengan perempuan, kalau ada apa-apa pakai perasaan. Ada ular besar masuk rumah, keloket. Wong lanang mikir, gimana caranya ngusir ulo, gimana caranya mateni ulo, golek kayu, gepuk, pentungi ulone. Lek wong wadon mboten, wong wadon ini pakai perasaan. Omah kok klebon ulo keloket langsung ulo. Dipikir nek gejog-gejog kayak gini ulone ngeleles mati. Halo? Ibu-ibu misalnya lagi masak, kompor yang meledak, dor. Lah meledak kok, masuk kompornya meledak, cerut. Lo laki-laki kalau ngelihat ada kompor meledak, api berkobar-kobar, mikir, nyari kain basahi, kebyoke, golek banyu siram ke. Lah nek wong wedok apa? Dikira kalau ditangisi terus apinya mati. Mau pergi ke Jakarta pakai kereta, begitu nyampe stasiun ketinggalan kereta, keretanya udah berangkat. Lewang wedok nangis, ketinggalan kereta. Dipikir nek ditangisi terus keretanya sing wis berangkat mundur serut. Lewang lanang ora.
Wah, ketinggalan kereta piye carane mangkat? Ono truk lewat celingkrik munggah gandul truk. Terus nanti manten itu balang suruh. Orang dulu gitu. Ini isyarat balang suruh. Suruh itu tegese ora kok kesusu leh weruh. Maksudnya ngangsu kaweruh agar sama-sama weruh, sama-sama mengetahui, agar engkau tahu apa yang ada di hatiku, aku pun tahu apa yang ada di hatimu, sehingga engkau tahu apa yang ku mau, aku pun tahu apa yang kau mau. Kalau dalam bahasa ayat Qur'annya lita'arafu, agar saling mengenal, saling mengetahui antar suami istri. Duh, ini isyarat. Begitu pengantin sudah deket, coba toh diperhatiin. Mangke manten kakung, manten lanang midak telur, ngideki ndok nganti pecah piar. Manten wadon mijiki kok misuwi. Lah ini artinya apa? Rumah tangga itu seperti telur. Orang berkeluarga itu seperti telur, bunder ser, mumet, ruwet, rentet, jibek, judek. Maka suami sebagai kepala rumah tangga harus bisa memecahkan masalah seperti memecahkan telur itu, mencari solusi. Istri membantu, memberikan dukungan dan doa, ikut berpartisipasi. Maka istri harus punya rem cangkem, suami harus punya rem tangan. Jangan sampai istri nggak punya rem cangkem, ada masalah langsung cangkemnya wadak. Suami nggak punya rem tangan, ono masalah plok tangannya plok, istrinya etek-etek, suaminya plok. Jadilah rumah tangga itu mereknya etek-etek. Nah sekarang kita kembali ke kupat yang di bawah. Mohon maaf ya, nggak usah pengen dengan yang dihidangkan di panggung. Yang di panggung dikasih minum, dikasih jajan kotaan, padahal nggak nyumbang. Ngerti lah. Halo, bisa dilanjut? Oke, saya di sini cuma sebentar kok. Loh, nanti masih ada ceramah lagi. Kemudian saya juga mau geser, pindah tempat. Mohon izin, saya cuma 30 menit saja. Tolong yang nggak ikut nyumbang nggak usah rewel, nggak usah cerewet. Loh, kita ini orang Jawa, banyak filsafat dan isyarat-isyarat yang mempunyai hikmah dan ilmu yang sangat luas. Apa sampean malu jadi orang Jawa? Kenapa mesti malu? Malu karena pesek. Aku juga pesek, tapi kan manis. Di samping manis, laris. Loh. Emang harus jadi orang Eropa yang tinggi-tinggi, putih-putih, mancung-mancung. Allah menilai manusia bukan dari fisiknya kok. Gitu loh. Nggak usah malu. Lah ini pengajian kok menerangkan filosofi Jawa. Lah wong aku wong Jawa. Saya nggak harus ngomong ana ente antum. Aku nggak harus bilang ya khair, ya khair. Halo? Pesek bene. Cetakane Gusti Allah kok. Ngono lho, Bro. Nah, apa kupat laku papat bagi santri yang beridul fitri? Ibu bapak, adik-adik, laku papatnya adalah satu, takbiran di malam lebaran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Semua ada dalilnya, orang sembarangan. Sesepuh kita dulu itu kalau bikin ajaran isyarat ndak sembarangan. Cuma dalilnya nggak disampaikan, wong dihadapinya oon-oon. Kasih pengertian, yang penting faham, diamalkan gitu loh. Apa artinya? Qul ta'ala qul nabi, tapi nggak bisa mengamalkan. Betul? Ngono, ki alasane wong sing ora apal dalil. Ora usah guyu. Nomor satu, takbiran di malam lebaran. Yang kedua, bayar zakat fitrah sebelum sholat id. Yang ketiga, menjalankan sholat id. Yang keempat, silaturrahim. 4 laku ini bagi santri bisa diselesaikan dalam 1 hari. Tanggal 1 Syawal tok, cukup 1 hari selesai. Tanggal 2-nya santri sudah melaksanakan sunnah Nabi. Apa itu? Siapa yang berpuasa Ramadan
dilanjutkan setelah hari raya puasa 6 hari bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Jadi tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 santri itu puasa. Hari rayanya cuma sehari, 1 Syawal. Meskipun puasa 6 hari bulan Syawal nggak harus dilaksanakan di awal, boleh kapan saja, yang penting masih di bulan Syawal. Tapi yang paling afdol, paling bagus langsung tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yakin di sini belum ada yang melakukan itu, termasuk yang di panggung, termasuk yang ceramah. Iki ya ora. Halo? Udah Bapak Ibu jemaah yang saya hormati rahimakumullah. Bulan sesudah Ramadan yang sekarang ini kita jalani disebut Syawal. Secara bahasa Syawal itu artinya berkembang dan meningkat. Kita harus meningkatkan kualitas diri, meningkatkan prestasi ibadah, meningkatkan iman dan takwa. Tandanya apa kalau kita benar-benar Syawal? Dilihat kemarin warga Getas Kerep puasanya masuk jenis puasa ulo apa puasa uler? Halo? Ya Allah, aku rati gatekke. Untuk mengetahui kita itu berhasil Syawal apa tidak, meningkat apa tidak, dilihat dulu. Puasanya kemarin itu puasa jenis uler, nopo puasa jenis ulo. Loh, uler sama ulo itu podo-podo poso, tapi hasilnya berbeda, endingnya berbeda. Ulo meskipun habis puasa dia sama sekali nggak berubah, nggak ada perbaikan. Namanya tetap ulo, wajahnya tetap ulo, bentuknya tetap ulo, modelnya tetap ulo, perilakunya tetap ulo. Soalnya ulo kuwi leh poso hanya sekedar melungsungi arep ganti kulit, awake tambah dawa tambah gede. Ada ibu-ibu Getas Kerep sini posone model ulo. Poso itu cuma arep melungsungi ganti baju baru. Awake tambah gede, bukan peningkatan kualitas diri tapi peningkatan berat badan. Sebelum Ramadan berat badannya 55 kilo, selesai Ramadan berat badannya 75 kilo. Wonten napa mboten? Wonten. Iki wonge kipas-kipas. Kudunge ireng. Poso ulo. Habis makan sahur nggak langsung persiapan sholat subuh, melungker meleh wong ulo. Selesai berpuasa, kehadirannya tidak membawa harapan, justru malah menjadi ancaman. Ulo Ramadan sama sekali tidak membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Ya semangatnya lebaran tadi, poso ulo. Beda dengan uler. Sebelum puasa jelek, menjijikkan, gateli, gilani, sumber penyakit. Melakukan gremet, orang ono wong seneng uler. Cobi misalnya ibu-ibu ngumpul kayak gini terus tak uncali uler 2 kilo, pure bubar, ngerusak. Uler itu nggak ngapa-ngapain, nempel tok lo ngerusak. Nempel neng kulit, kulitnya gatel, keroken, bliduren. Nempel neng godong, godongnya rusak, rencem bolong-bolong. Nempel neng tanduran, tandurannya rusak, gering. Nempel neng buah, buahnya rusak, bosok. Nempel neng untumu, nek untuku ora. Untumu rusak, kerowo, uler. Makanya kalau ada orang sukanya ngerusak, bikin rusuh, biasa dijuluki uler. Pripun? Getas Kerep mriki wonten ulere mboten? Ulere lanang apa wadon? Halo? Halo? Lah ulere poso, berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya the ngentung. Lantung itu kan poso. Orang mangan, orang ngombe, orang rabena. Selesai ngentung, berubah jadi baik. Namanya berubah, bukan lagi ular, tapi kupu. Melakune berubah, asalnya gremet sekarang terbang.
Jadi simbol ketinggian derajat. Makanya wong getas kerep itu kalau Ramadannya berhasil, lepas Ramadan bisa terbang. Jadi Superman. Derajatnya naik. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut. Asale elek, selesai puasa berubah jadi cantik. Tadinya ngerusak, habis puasa manfaat, membantu proses pembuahan. Kembang wilo iso dadi buah dibantu kupu. Tadinya wah makannya sembarang, sing dipuangan sembarang kayak ngerusak. Selesai puasa mboten sembarang leh mangan, hanya sari-sari bunga. Halalan thayyiban. Ora ana kupu kok ngrokoti telek. Halo? Ya Allah. Tadinya menjijikkan, menakutkan, begitu berubah jadi kupu-kupu menyenangkan. Simbol keberuntungan. Kabeh wong seneng kupu, bocah cilik-cilik wae seneng. Omah dileboni kupu jare wong-wong arep ana tamu. Duwe anak wadon wis gedhe urung ketemu jodoh, omah dileboni kupu, seneng. Lho Nok, omahe dileboni kupu, jodohmu arep teko. Ning sabar ya Nok, kupune rupane kok ireng. Halo? Jadi salah satu tanda kalau getas kerep ini Ramadannya berhasil, lepas Ramadan setelah berkepompong sebulan berubah jadi kupu. Sayange kata sederek-sederek getas kerep mriki habis berkepompong sebulan Ramadan, keluarnya enggak jadi kupu malah jadi codot. Nah, codotnya ketawa. Codotnya ternyata pakai BH. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih ada waktu 10 menit. Iya. Bapak Ibu para jamaah, peningkatan di bidang apa yang kita hasilkan dari madrasah Ramadan? Setidaknya peningkatan di bidang takwa. Karena tujuan utama ibadah puasa Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karenanya para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, dalam kesempatan yang terbatas ini masih ada waktu 10 menit. Aku tahu kamu nggak mau aku tinggalin. Yuk ikut aku yuk. Saya akan menjelaskan secara singkat takwa sosial, takwa aplikatif, agar kita bisa tampil sebagai kupu setelah berkepompong sebulan penuh. Takwa sosial ini kalau bisa kita lakukan, insya Allah kita selalu mendapatkan rahmatnya Allah. Kita akan dimasukkan surga oleh Allah. Karena syarat masuk surga itu harus takwa. Bapak Ibu kalau baca Quran membicarakan surga, itu nanti endingnya uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayatnya nanti bisa dipelajari lebih lengkap dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Leh nyauti Allah kok kaya wong sambat kok kean utang ngono. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang ada sumber mata airnya. Kok disebutkan uyun, sumber mata air? Para jamaah, simbol dari tempat yang indah. Tempat yang indah itu mesti ada simbol mata airnya. Seindah-indahnya tempat kalau nggak ada airnya nggak jadi indah, betul? Maka surga biasa digambarkan tajri min tahtihal
anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Gitu loh. Bagaimana keadaan orang-orang bertakwa di surga nanti? Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka bebas mengambil, menikmati semua yang disediakan Allah untuk mereka di dalam surga. Jadi ahli surga itu bebas mengambil dan menikmati semua fasilitas di surga. Ini beda dengan Nabi Adam dulu. Nabi Adam dan Ibu Hawa dulunya kan ditempatkan di surga. Betul? Kok orang semangat ya? Betul? Sebelum dikeluarkan dari surga, Nabi Adam dan Ibu Hawa ditempatkan di surga, dipersilahkan menikmati semua yang ada di surga, tapi masih ada larangan, ada pantangan. Apa itu? Wala taqraba hadhis syajarah. Enggak boleh mendekati pohon itu, syajaratul khuldi. Akhirnya Nabi Adam melanggar, mendekati, memetik, bahkan memakan buah dari syajaratul khuldi, kemudian dikeluarkan dari surga. Begitu dikeluarkan dari surga, Nabi Adam menyalahkan siapa? Menyalahkan setan, iblis? Enggak. Menyalahkan Ibu Hawa? Enggak. Menyalahkan Allah? Enggak. Tapi menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menyalahkan dirinya sendiri. Sami mboten kalih warga Getas Kerep. Oh, mboten. Nek warga Getas Kerep iki senengane nyalah-nyalah kalian. Senang menyalahkan pihak lain. Halo? Orang Getas Kerep itu sukanya menyalah-nyalahkan orang lain. Coba sampean punya anak nakal, nyalahke awake dhewe napa nyalahke anak? Halo? Ya Allah, ibu-ibu punya suami ndablek, pelit, nyalahkan awake dhewe apa nyalahkan suami? Guru punya murid nakal, nyalahkan awake dhewe napa nyalahne murid? Kita umumnya suka menyalahkan orang lain. Jadi penceramah terus ora digatekke, ora diperhatikan sama jamaah, menyalahkan awake dhewe napa nyalahke jamaah? Nyalahne jamaah padahal ceramahe ora menarik. Yuk belajar dari Nabi Adam, menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian taubat, evaluasi diri, taubat, akhirnya nanti balik lagi ke surga. Beda dengan iblis. Iblis nggak mau menyalahkan dirinya sendiri. Iblis nyalah-nyalah ke Nabi Adam, nyalah ke Ibu Hawa, nyalah-nyalah ke Gusti Allah. Makanya iblis sampai kapanpun nggak akan bisa balik ke surga. Nah, dari dua contoh tadi, iblis dan Nabi Adam, kira-kira Getas Kerep keturunan siapa? Keturunan siapa? Nah, kalau merasa keturunan Nabi Adam, ya harus mau niru Nabi Adam, mencontoh Nabi Adam. Kalau nggak mau niru Nabi Adam, berarti koncone. Paham? Nabi Adam dulu di surga masih ada larangan. Nah, sampean besok di surga, nek sido. Sido apa ora? Nah, yen sido. Itu di sana nggak ada larangan, nggak ada sirian, nggak ada pantangan, bebas sebebas-bebasnya. Kalau di dunia nggak ada orang bebas, itu nggak ada. Coba siapa di dunia ini yang bebas berbuat semaunya, bebas melakukan sesukanya? Nggak ada. Setinggi-tingginya pangkat, apa dia bebas berbuat sesukanya? Kok ora dijawab yo? Sak dhuwur-dhuwure jabatan di dunia ini, apa orangnya bebas berbuat sesukanya? Ora, malah wong sing duwe pangkat jabatan iki ora iso bebas. Dipentelengi terus sampai KPK. Leres napa leres? Orang punya jabatan itu sekarang malah nggak bisa bebas hidupnya, nggak bisa tenang tidurnya. Hartanya diaudit, kekayaannya harus dilaporkan, sumbernya dari mana, peruntukannya apa. Ora iso bebas. Lebih bebas sampean. Sopo sing arep neliti sampean? KPK moro sampean, arep mriksa apa? Sotel. Halo? Orang kaya raya di dunia ini, apa mentang-mentang kaya terus dia bebas berbuat sesukanya? Ya enggak lah. Siapa yang bebas di dunia ini? Jadi penceramah, pegang mic, mengendalikan acara, menguasai panggung, apa dia bebas berkata semaunya? Enggak iso bebas, salah ucap viral.
Betul? Di dunia ini tidak ada orang yang bebas itu. Mentang-mentang kaya terus bebas. Misalnya orang kaya diundang pesta, prasmanan. Apa dia bebas ngambil makanan sesukanya? Tidak. Apalagi kalau sudah tua. Banyak sirian, banyak pantangan. Ditawari nasi mbah, sidik wae. Sop mbah, duduhe wae. Ini khas Tegal sate mbah, sunduke wae. Apa mana gek ditutke bojone gek sing wedok ki galake kaya asu manak kae. Arep njukuk ngene tampil, arep njukuk ngene ra entuk, arep nyiduk kikil aja kuwi, eling penyakite. Kari dolonga-dolonga urip matane tok. Apalagi kalau sudah kena penyakit komplikasi, dengan semua jenis makanan yang digemari nggak berani mengkonsumsi. Kasih sate dihindari, yang dicari malah ikan teri. Kasihnen dikit tensinya tinggi, makan cumi-cumi alergi. Makan sambal goreng ati asam urat kambuh lagi, ginjal keserang cuci darah seminggu 2 kali. Kasih minum manis minta ganti karena udah punya pabrik gula sendiri. Istrinya masih cantik udah disfungsi ereksi. Mendekati istri disingkri, walaupun minum jamu kuat tetap nggak bisa berdiri. Maunya 3 kali cuma bisa sekali, itu pun memaksakan diri. Oh, di dunia kok orang kaya sama orang miskin jatahnya sama, betul? Orang kaya tanahnya luas, orang miskin tanahnya sempit. Makan juga sama-sama pakai sendok, betul? Apakah yang kaya tanahnya luas itu kalau makan pakai sekrop? Minum juga sama-sama pakai gelas. Apa sing melarat yang ngombe nganggo gelas, sing sugih kae langsung nganggo drum? Sama. Apakah gelar akademik bisa menambah jatah umur di dunia ini? Yang gelar akademiknya S1 dapat jatah tambahan umur 10 tahun. Jane matine swidak dadi 70. Kalau S2 dapat tambahan jatah umur 20 tahun. Kalau S3 dapat jatah umur 30 tahun. Tambahannya ndak. Kadang yang S3 belum 40 tahun udah mati. Yang nggak tamat SD sampai 90 tahun. Betul? Nang donya wong wadon ayu karo elek rabine dhisik pundi? Rupane ayu karo rupane elek rabine dhisik pundi? Kadang-kadang dhisik sing elek, sing ayu ra payu-payu, dijajal ditinggal, dijajal ditinggal, dijajal ditinggal. Donya kok. Yang kerja sama yang enggak kerja, jatah rezekinya banyak mana? Yang kerja sama yang enggak kerja, jatah rezekinya banyak mana? Kadang-kadang banyak yang enggak kerja. Orang yang kerja itu malah mencarikan yang enggak kerja. Betul? Loh, contoh sekarang aja loh. Yang kerja saya ceramah, jenengan enggak kerja. Ketoke aku disuguhi semene oke. Mana sempet? Arep mangan yo isin. Lah sampean yang enggak kerja, wis entek kabeh kuwi. Ini dunia. Siapa ngomong jame buang? Saya tadi sempat berpikir, wah saya ceramah itu udah lama. Tadi ada yang nanya, mulai tahun berapa Bah? Ya saya ingat saya mulai tahun 2007, 2006, 2007 itulah. Udah hampir 20 tahun. Tak pikir ya masyarakat udah pada bosen sama saya. Begitu saya datang, ya Allah ternyata jamaahnya masih berjubel. Sempet, ya kan sekarang banyak penceramah baru. Sempet khawatir sih, kamu tuh berpaling ke lain hati. Ternyata enggak, kamu masih tetap setia sama aku. Makasih semuanya. Aku kalau tahu kayak gini tuh makin sayang aku sama kamu. I love you semuanya, I love you. I love you semuanya. I love you. Sing tuwek ra usah ngene-ngene. Gila nih ya. Nah sekarang apa kriteria muttaqin? Kriterianya orang bertakwa, indikasi takwa sosial yang dijanjikan surga bagi mereka. Setidaknya ada 5. Ada berapa Bapak Ibu? 5. Yen wong Jawa wonten tembang lir-lir nika. Cahangon-cahangon penekno blimbing kuwi. Kenapa kok menek blimbing? Liringane 5. Maka ini 5 liringane blimbing. Rata-rata blimbing itu buah sing liringane 5.
Ya ana liringane ming 3, soalnya sing loro dikrokoti bocah kae. Lima indikasi orang bertakwa sebagai takwa sosial. 1. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka dulu waktu di dunia adalah orang-orang baik. Muhsinin, orang-orang yang berperilaku baik. Mereka sukses hidupnya. Karena orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil menjadi orang baik. Saya ulang, orang sukses itu bukan orang yang berhasil meraih apa yang diinginkan. Tapi orang sukses adalah orang yang berhasil menjadi orang baik. Rawahu Abah Anzah. Sukses itu bukan berarti berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi sukses itu berhasil mendapatkan kebaikan. Karena apa yang diinginkan, yang berhasil didapatkan belum tentu jadi kebaikan. Betul? Semoga-moga faham. Nah, muhsinin itu karakternya ada 3. Ali Imran 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat mencintai muhsinin, orang-orang yang berperilaku baik. Kita harus menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Kita harus pandai merayu Allah agar Allah mencintai kita. Nah, karakternya muhsinin itu ada 3. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang suka berinfak, suka menolong, suka membantu, suka bersedekah, baik di waktu sempat maupun di waktu sempit, di waktu longgar maupun di waktu rupek. Fis sarra, di waktu sehat, di waktu kaya, banyak duit, waktu senang, bahagia, berinfak. Fid dharra, di waktu sempit, di waktu kepepet, di waktu sakit, di waktu miskin, sedikit duit, tetap berinfak. Halo? Ayo sampean jawab sedekah. Ngoten nggih? Di waktu sempat, di waktu sempit, di waktu longgar, di waktu rupek, duit banyak, duit sedikit, saat bahagia, saat susah, waktu sehat, waktu sakit, itu muhsinin, orang bertakwa yang disediakan surga. Soalnya ono wong gelem sedekah ngenteni sakit. Nek sehat ora tahu selamatan, ora tahu sedekah. Bareng gering langsung selamatan, dibagi-bagi ke tangga. Nganti tangga-tanggane padha niteni, kok wis suwe ya wonge ora gering. Bapak Ibu para jamaah, sedekah fis sarra, di waktu longgar gampang. Banyak orang yang bisa, memang mudah. Di waktu kaya, banyak duit, waktu bahagia, waktu seneng, waktu longgar, waktu sempat, sedekah. Orang gumun. Banyak orang bisa. Panen pelem, mangga-mangga kaya sarungku. Nanti tenang. Panen pelem dadi buahe gembel banget, didol ora payu, akhirnya dindum-dumke tangga. Orang gumun. Banyak orang bisa. Jualan gorengan sak pirang-pirang didol ora payu, dindum-dumke tangga-tanggane. Orang gumun. Tapi fisarra, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan duit sithik, dalam keadaan emergensi darurat, tetap mau bersedekah. Itu yang sulit dan itu yang luar biasa. Contoh, sampean umpama ndek duit 500.000 rupiah, duit sampean yo ming kuwi-kuwi tok, pancen potonganmu yo ora tau nyekel duit akeh. Lho, nek duitmu akeh ora ngira lungguhmu ndoprok nang ngisor kono kuwi. Wong sing duwite akeh-akeh ora ngira gelem teko pengajian, ndongsong-ndongsong ngisor wit gedang. Kayak sing duwe perusahaan, sing duwe pabrik, duitnya miliaran, ora bakal rawuh no pengajian kene, nggih napa nggih?
Iki sing tekono kene iki melarat kabeh. Lho, mulane swarga iki sing akeh isine wong melarat-melarat ngene iki. Iki jenenge melarat bangga iki ya iki. Lho mula jenengan lek tak ilokke duwite ora pati akeh aja nesu wong faktane yo ngono tenan. Lho wong sing duwite akeh-akeh ora ngira gelem pengajian terus ndoprok sesek-sesekan mambu kelek kecut mambu untut ngono kuwi. Nggih napa nggih? Lah iya iki melarat kabeh. Loh, nek omongan saya salah monggo silakan dibantah sekarang tak enteni. Ayo berdiri sing duit akeh. Aku duitku akeh, 3 triliun. Langsung aku dadi anak buah sampean. Aku tak kerja nang gone sampean. Ayo ndi? Mulane gak keliru aku gawe contoh umpama sampean ndedit ming 500.000. Ya kuwi tok duitmu wis akeh menurut sampean. Ndak ada yang lain. Sampean lagi punya kebutuhan yang sangat penting dan mendesak. Duit-duit yang ming kuwi 500.000 kuwi. Kuwi wae kurang-kurang kanggo kebutuhane sampean. Terus ana tangga mara sampean utang. Wantun ngeculke mboten? Mikir. Berani ngelepas napa mboten? Kalau orang bertakwa wani ngeculke. Walaupun dirinya sendiri lagi punya kepentingan yang mendesak, ada duit cuman itu aja. Tetangga membutuhkan, teman membutuhkan, wani ngecolke. Kenapa berani? Karena yakin dengan jaminan Allah pasti akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Amin apa? Orang meyakinkan. Loh. Makanya sampean kalau diberi sesuatu sama orang itu pertama disuruh terima kasih, matur. Yang kedua suruh mendoakan. Doanya gimana? Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Karena memang orang yang bersedekah pasti akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Sing ora melu jawab berarti ra percaya, syahadat meleh. Percaya napa mboten? Aku juga percaya kalau kamu percaya. Emang kamu percaya, makanya aku percaya. Cuma gini, banyak orang yang percaya sama Allah tapi enggak berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Iki nek ora dijelaske ya ora paham. Wong kene ki ayu-ayu tapi banyak orang yang percaya sama Allah tapi enggak berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Kepada Allah itu enggak berani menaruh kepercayaan penuh. Masih khawatir, ya ini tak percayakan sama Allah, duitku tak lepas, tapi nanti balik apa enggak ya? Sama Allah tuh lo nggak berani menaruh kepercayaan penuh. Padahal sama koperasi simpan pinjam lo berani menaruh kepercayaan. Surat tanah yang ditaruh di situ, BPKB ditaruh di situ, di bank berani menaruh kepercayaan. Sama Allah kok nggak berani. Oke, Bapak Mas, sampean misalnya mancing di Blumbang, sampean berani buang cacing karena sampean ada harapan mau dapat. Lo sama Blumbang aja percaya, masa sama Allah nggak percaya? Halo? Sampean kalau berani buang 100.000 kasih ke musola, kasih ke masjid, kasih ke pesantren, kasih ke anak-anak yatim, harapan sampean dapat 100 miliar. Buang cacing dapat gurame. Lo sama Blumbang aja percaya, masa sama Allah nggak percaya? Iki sing pelit mikir. Udah gini aja contoh paling gampang. Ada tamu di rumah sampean, panas, tamunya dipersilakan, silakan duduk, terus tamunya duduk. Habis itu sampean kasih suguh minum, silakan diminum. Minum. Nah gini, stop. Nah, terus diminum sama tamunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Saking hausnya, tamu minum itu koret-koret sampai tetes terakhir. Sebagai tuan rumah yang baik, tahu kalau gelasnya kosong, dia pakai. Pon, dijoki meleh bahkan lebih banyak. Allah juga gitu. Kalau melihat hambanya berani, sodakoh sampai koret-koret, sampai tetes terakhir, pasti dijoki meleh sama Allah. Itu Anwar Zahid. Lah sedekah nganti koret-koret. Tak joki meneh sing luwih apik, luwih akeh. Lah itu sampai kerep kok pelit banget. Getas kerep. Orangnya kok pelit-pelit.
Halo? Halo? Berani mboten jenengan? Hoi. Berani sedekah mboten? Pasti diganti Allah dengan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Oleh karena itu, ini ada Departemen Pengemisan untuk masjid nggih. Untuk masjid nggih. Nah, ini ada untuk masjid. Sudah tadi? Sudah. Sudah. Berapa sing dicemplungke? 2.000. Ya entuk iwak gatul. Kalau pengen dapat gurami ya 100.000. Yang tadi 50.000 dapatnya mujair. Yang 20.000 dapat ikan sepat. 2.000 gatul. Sudah ya tadi ya? Ya udah, kalau udah ya enggak usah ya. Sampun kalau alhamdulillah. Apa? Loh, bentar toh, ini belum selesai materinya kok. Yang kedua, kan muhsinin itu kriterianya 3. 1, yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Ayat ini kan biasa dibaca kalau ada acara halal bihalal. Mampu menahan amarah, iso ngampet kanepson, ora nesuan, tidak jadi pemarah, pembenci apalagi pendendam, tapi jadi punya kesabaran yang tinggi. Itu tandanya muhsinin. Mampu menahan amarah, mempunyai kesabaran yang tinggi. Kenapa kita harus sabar dalam hubungan sosial bermasyarakat? Bapak Ibu para jamaah, kita berbuat baik kepada orang itu belum tentu dibalas dengan kebaikan, betul? Kayaknya pengalaman. Ngapiki wong urung karuan dibales apik karo wong kuwi. Nggih napa nggih? Kadang diwapiki ra karuan balese nang kita elek. Wonten napa mboten? Wonge teko. Ketoke kudunge coklat. Kita memberi kepada orang belum tentu dibalas dengan diberi, betul? Ya Allah, mah kurang semangat tak baleni. Kita berbuat baik kepada orang lain, belum tentu orang lain itu membalas kita dengan kebaikan, betul? Kita memberi kepada orang lain, belum tentu orang yang kita beri itu membalas kita dengan memberi, betul? Makanya saya pesen, Bapak Ibu sampean, kalau memberi kepada orang lain, jangan berharap balasan dari orang itu. Saya ulang, sampean berbuat baik kepada orang lain, jangan berharap dibalas kebaikan sama orang itu. Sampean memberi sesuatu kepada orang lain, jangan berharap dibalas diberi oleh orang itu. Kalau sampean berharap balasan dari orang itu, siap-siap kecewa, siap-siap sakit hati. Ada guru ngajar muridnya, berarti itu guru memberi ilmu kepada muridnya, betul? Lah kok gurunya berharap balasan dari muridnya, pasti gurunya kecewa. Karena nggak mungkin muridnya bisa membalas. Paham? Ya Allah, kayaknya kok orang paham ngono kayaknya. Guru ngajar muridnya berarti guru memberi ilmu kepada muridnya. Lah kok gurunya berharap diberi ilmu oleh muridnya? Kecewa, sakit hati, nggak mungkin muridnya bisa membalas. Orang tua membiayai anaknya di bidang pendidikan, sekolah, mulai pos PAUD, PAUD, playgroup, TK sampai perguruan tinggi sampai sarjana lengkap. Kok orang tua berharap balasan dari anaknya, pasti kecewa. Betul? Saya memberikan ceramah kepada sampean semua, kok saya berharap balasan ceramah dari sampean semua? Kecewa saya, nggak mungkin. Ya Allah. Udah. Pokoknya kalau kita memberi kepada orang lain jangan berharap dibalas dengan diberi. Karena manusia itu selalu ada 3 level. Kalau dalam surat Fatir itu, "Tsumma awratnal kitaba alladziina astafaina min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah." Orang itu selalu ada 3 jenis. Ada yang zalimul li nafsi, ada yang muqtasid, ada yang sabiqum bil khairati biiznillah. Zalimul li nafsi, diberi tidak membalas memberi atau membalas lebih sedikit. Muqtasid, diberi membalas sama, timbal balik, lung tinulung.
Sabiqum bil khairati biidznillah, diberi membalas lebih. Kira-kira di Getas Kerep sini yang paling banyak yang mana? Ketika diberi membalas lebih, membalas sama, atau tidak membalas, mana yang lebih banyak? Oke, langsung dijelaskan daripada nggak ada yang jawab, ngomong jawab bingung. Yang paling sedikit itu yang membalas lebih, itu paling sedikit. Maaf, zalimul li nafsih paling banyak. Wong masyarakat kita itu kayak tumpeng itu loh, kayak tumpeng. Paling bawah itu paling ombo dewe, paling gede dewe, sing tengah tanggung, dhuwur dewe lancip niku paling sithik. Jadi sing lancip paling sithik niku sabiqum bil khairati biidznillah. Sing tengah-tengah kuwi muqtasid, sedengan. Sing paling ngombo ngisor dewe paling akeh kuwi zalimul li nafsih. Maaf. Halo. Yang paling membutuhkan kesabaran ekstra itu menghadapi orang yang zalimul li nafsi, diberi membalas lebih sedikit atau bahkan tidak membalas sama sekali. Ini yang membutuhkan kesabaran ekstra. Paling enak itu menghadapi orang yang sabiqum bil khairati biidznillah. Ketika diberi dia membalas lebih. Siapa itu? Orang tua, terutama ibu. Ibu kalau diberi sama anaknya, ibu pasti akan membalas lebih. Karena memang ibu ke anak itu hanya memberi, tak harap. Kan ada lagunya. Ibu ke anak itu hanya memberi, bagai sang surya. Maka ada peribahasa, cinta ibu sepanjang jalan, cinta anak sepanjang galah kedawan kilan. Loh, contoh paling gampang, anaknya merantau di Jakarta, waktu lebaran pulang, sowan ke ibunya. Paling anak itu cuma bawa minyak goreng 2 kilo, gula 2 kilo, roti kaleng sing tanggung 1, itu pun wis dibuka segele, dijukuk wafere. Sama duit 200.000 dibungkus amplop, kasihkan ke ibunya. Tapi anak 6 digawa kabeh. Tekan ibune kono anak 6 disangoni 100.000, 100.000, 100.000 kali 6, torok ibune misang. Itu dibelehke pitik, tukoke sate, dimasake reno-reno. Ibu pasti memberi lebih. Begitu anak balik pulang ke Jakarta, bagasi mobil kebak. Beras sak ketane blusek mlebu, klopo sak degane blusek mlebu, pitik sak kandange digawa. Begitu anak udah balik Jakarta, ibunya di teras rumah tenger. Alhamdulillah rampoke wis minggat. Ada yang muktasid, membalas sama, ini dengan teman, dengan tetangga. Misalnya ibu bapak sampean habis punya hajat menantu, ada tetangga sampean nyumbang 200.000. 5 tahun kemudian tetangga sampean yang nyumbang itu punya hajat mantu, kira-kira bapak ibu buka buku napa mboten? Buka catatan napa mboten? Dulu disumbang 200.000, sekarang balik ke pinten? Wis 5 tahun yo tambah. Keruse beda wisan. Mosok tetep 200.000. Oh, pelit. Nah, yang paling membutuhkan kesabaran itu menghadapi zalimul li nafsi. Orang yang ketika diberi membalasnya lebih sedikit atau bahkan tidak membalas sama sekali. Menghadapi orang yang nggak tahu diri, nggak tahu balas budi, bahkan menyakitkan hati. Bertepuk sebelah, air susu dibalas dengan air, ditulung malah dikeiatin rogoh. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib, ya nasib. Ada orang seperti itu, kayaknya di Getas Kerep banyak deh. Disumbang ping 5 balik meng 1. Wonten mboten? Ono, wonge saiki nganggo kudung warna pink. Karo kudung krim. Kok rewel to? Omahmu ngendi engko tampiri tak critani dhewe.
Nah sekarang yang kedua, kalau tadi nomor satu muhsinin, yang kedua kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Mereka orang-orang bertakwa yang dijanjikan surga di waktu malam tidurnya sedikit. Kalau malam tidurnya hanya sedikit. Kok malam tidurnya sedikit? Bukankah Allah menciptakan malam untuk tidur, untuk istirahat, siang hari untuk kerja, cari maisha. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asha. Memang Allah menciptakan siang hari untuk cari maisha, malam hari untuk beristirahat. Tapi kalau kita memang benar-benar ingin bisa sampai ke surga, untuk bisa sampai ke sana butuh biaya yang banyak, modalnya banyak. Kalau hanya mengandalkan amal biasa kurang. Maka kita harus berani melakukan amal lembur malam hari. Mudah-mudahan paham. Kayak bapak ibu misalnya sampean lagi butuh duit banyak, lagi butuh biaya banyak. Kalau mengandalkan hasil kerja, gajian tidak cukup, ditawari lemburan dengan gaji lebih besar. Purun apa purun? Ya mesti purun. Lah kita ini butuh ke surga, butuh pahala banyak, butuh amal banyak. Kalau mengandalkan amal normal biasa, rasa-rasanya berat untuk bisa sampai ke sana. Kurang. Maka kita ditawari amal ekstra, lembur malam hari. Kok kayaknya berat gitu. Apa amal ekstra lemburan malam hari itu? Paling boten ada 3. Pertama, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam bertahajudlah sebagai tambahan amal untuk mendapatkan pahala ekstra agar kalian ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Warga Getas Kerep, kalau malam hari waktu tidur biasanya tengah wengi, lewat tengah wengi ngelilir, nggih. Nggih. Ngopo? Nguyuh. Bareng nguyuh langsung salat. Mboten. Ngopo bareng nguyuh? Turu. Ya Allah, berarti Getas Kerep ora cara cewek nggih. Lah bareng nguyuh langsung turu. Ih, ayu-ayu padha kepet. Gila nih. Coba, apalagi yang sudah sepuh, mohon maaf. Kalau malam tidur 8 jam penuh, utuh, nggak mungkin kuat. Jam 9, turu, bangun-bangun jam 5, nggak mungkin bisa. Tanpa terbangun. Kenapa? Karena merasa sudah cukup. Kalau nggak gitu, kepuyuh. Kebelet kudu pipis gak iso ngampet. Pasti itu kalau udah di atas 60 tahun. Nggak mungkin. Dalam keadaan normal, berangkat tidur jam 9, bangun-bangun jam 5 tanpa ngelilir. Nggak mungkin bisa. Kenapa? Merasa sudah cukup. Kalau nggak gitu ya kebelet kudu pipis, mesti bangun. Itu memang teguran dari Allah. Kalau usiamu sudah segitu, malam itu pasti dibangunin sama Allah. Maunya Allah disuruh mendekat sama Allah. Disuruh tahajud. Lawang Getas Kerep kok meng the piece of the chur. Bahasa Inggris. Nek wong lanang iki bahasa Inggrisnya piece of the chur. Nek wong wedok piece of the chest. Ya memang suaranya beda kok. Nek wong lanang yo cur keratak-keratak. Wedoknya yes. Kadang si ana surwitane. Nah, aku ngene iki penelitian ngono. Yang kedua, wes. Apa wes sing diguyu kok. Yang kedua, yatluna ayatillahi ana alail. Lemburan amal malam hari yang kedua, baca ayat-ayat Allah di keheningan malam. Maca Quran. Syukur-syukur iso angen-angen sak maknane kok sak mangane. Halo? 1 tahajud, 2 baca Quran. Yang ketiga, zikir wengi engkang suwe. Itu 3 amal lemburan. Bukankah kemarin Ramadan sudah dilatih? Tiap malam taraweh, witir, berarti suluh tahajud istiqomah setelah Ramadan. Tiap malam baca Quran, tadarus. Sekarang lanjut. Mbok ra digatekke aku ngomong.
Padahal yang di sana udah nunggu aku. Yang ketiga, makanya yang ketiga, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka pada beristighfar. Orang bertakwa yang dijanjikan surga itu bangun tidurnya sebelum subuh, karena waktu sahur mereka banyak-banyak beristighfar. Wong takwa kuwi turune dhisik tangine gasik. Bareng turune dhisik tangine. Bangun tidur jangan nunggu ditegur sama muadzin. Bangun tidur jangan nunggu dikritik sama muadzin. As-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada. Nah, itu kan bangun tidur nunggu diobrak-obrak sama muadzin. Dibilangin kalau sholat lebih baik daripada tidur. Jangan tidur aja toh, getas kerep. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Soalnya rata-rata getas kerep itu punya anggapan tidur lebih baik daripada sholat. Buktinya kalau mendengar as-sholatu khairum minan naum. Ora penak ya ora laris no lambemu. Coba ketika mendengar seruan as-sholatu khairum minan naum, lebih banyak mana yang ke masjid berangkat sholat daripada yang masih tidur? Makanya besok azannya di sini rubah saja, an-naumu khairum minas. Perbanyak istighfar Bapak Ibu. Rasulullah itu nggak pernah salah, nggak pernah dosa, sedikit pun nggak ada. Itu kalau istighfar mohon ampun kepada Allah tiap hari nggak pernah kurang dari 100 kali. Samin nggih kalih ngetas kerep pret. Wong jak istighfare mulat ngono. Nah, ini ada hadis sahih. Rasulullah yang bersabda, kita dianjurkan untuk istiqomah baca Sayyidul Istighfar. Namanya aja Sayyidul Istighfar, ratunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang baca Sayyidul Istighfar di waktu pagi menjelang matahari terbit, kok ternyata siang harinya dia mati, maka dia masuk surga. Kalau Sayyidul Istighfar dibaca sore hari menjelang matahari terbenam, kok ternyata malam harinya dia mati, dijamin masuk surga. Bapak Ibu, sampean nanti rencananya matinya siang apa malam? Nah kalau nggak tahu ya berarti dibaca terus. Kok misalnya matinya siang, paginya udah habis baca. Oh kok matinya malam, sorenya udah baca, gitu loh. Moga-moga paham. Yang keempat, loh ini waktu kita dibatasi waktu sayang. Aku juga maunya sih berlama-lama sama kamu. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta kekayaan mereka ada haknya orang miskin yang meminta-minta atau yang tidak meminta demi menjaga kehormatan dan harga diri. Orang bertakwa yang dijanjikan surga itu sadar bahwa dalam rezeki yang dititipkan Allah kepadanya ada haknya orang lain yang harus diberikan. Di sekitar kita pasti ada orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan kita. Pasti ada. Baik orang itu meminta karena saking butuhnya, atau dia nggak mau minta-minta karena memang menjaga kehormatan dan harga dirinya. Ingat Bapak Ibu, yang kita dapatkan dari kerja keras kita itu pendapatan kotor, bruto. Yang boleh kita konsumsi itu yang bersih. Dari kotor menuju neto bersih itu ada proses namanya zakat. Makanya zakat itu maknanya pembersihan. Minimal infak, sedekah, gitu loh. Halo? Lah kalau nggak dikeluarkan sama sekali, dapat rezeki diembat semua, itu orang geragas itu namanya. Kayak disuguh lemper, diuntal sak kulit-kulite, sak godong-godonge, sak biting-bitinge. Wong celutak. Masa dapat ikan lele kok diemplok sandase, sak rine, sak telek-teleke. Semoga-moga paham. Terakhir. Ya terakhir yo. Wah, kok lonjat-lanjut ae. Wong wedoke kadung kenaan terus ora gelem wis ngono kuwi. Wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Menambah keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dan pada diri kalian sendiri juga harus diperhatikan. Apakah kalian tidak memperhatikan? Artinya orang bertakwa yang dijanjikan surga itu bukan hanya mengurusi orang lain, manfaat orang lain sampai melupakan keselamatan diri sendiri. Tidak, dirinya sendiri juga diperhatikan. Jangan seperti lilin menerangi lingkungan tapi tubuhnya sendiri terbakar habis, tahu-tahu mati belum sempat amal. Jangan sampai kayak gitu. Di samping ngurusi eksternal, jangan lupakan internal. Kepentingan diri sendiri juga diperhatikan. Ceramah terus sampai nggak mikir fisik, nggak mikir kesehatan. Makanya maaf banget, kadang-kadang saya begitu nyampe lokasi tempat istirahat, saya langsung minta istirahat sama panitia. Kadang ngobrol sebentar, saya langsung minta istirahat. Kayak tadi misalnya, saya kemarin dari Pekalongan, full sehari. Terus di Tegal ini 4 titik dalam sehari. Pagi, kemudian tadi siang, sekarang, habis ini masih ada jadwal satu lagi. Sehari 4 kali. Loh. Makanya maaf, begitu tadi saya nyampe tempat transit, saya ngobrol sebentar langsung minta istirahat. Kenapa? Kalau misalnya saya nggak istirahat, nuruti panitia, diajak ngobrol terus, remuk saya, malah saya nggak bisa ceramah sekarang. Gitu loh. Makanya saya minta istirahat. Saya bisa istirahat, bangun fresh, bisa ceramah. Bukan karena sombong, bukan karena angkuh, mohon maaf panitia. Kadang panitia yang nggak menyadari, mohon maaf, gaya sombong, nggak gelem ngobrol sama panitia. Bukan berarti nggak mau ngobrol, tetap ngobrol dong. Sebelum istirahat saya juga udah ngobrol, selesai istirahat tadi juga ngobrol. Lah kalau nuruti ngobrol sama panitia, paling pertanyaannya itu aja. Ada berapa jadwal di Tegal? Paginya di mana? Siangnya di mana? Sorenya di mana? Terakhirnya di mana? Nah, panitia juga harus paham dong kalau misalnya kitanya lagi butuh istirahat. Kita juga perlu istirahat. Jangan terus diforsir. Ada kok lagi ceramah ngeleles mati. Aku kan nggak mau seperti itu. Halo? Loh, ya kepentingan dirinya sendiri juga perlu. Bapak Ibu sama nggak tahu. Kayak gini misalnya ya, saya mau berangkat terus pamit terus dibilangi ngaji terus. Anak, ya kan anak ngomong, abah ngaji terus, kalau libure, ngaji terus, gak tahu libur, rasanya hati deg. Ya nak, kamu juga punya hak atas abah. Abah minta maaf ya nak ya. Belum lagi santri, anak-anak santri yang ikut saya 2.500 lebih, mereka juga butuh saya. Lah kalau saya nuruti jamaah, nuruti masyarakat terus, santri sendiri nggak kopen, dolem saya. Makanya kemarin Ramadan full 1 bulan saya sama santri off, saya nerima jadwal cuma 3 aja, selebihnya enggak, karena memang waktu saya untuk santri. Loh, ini juga harus dipikirkan. Kok meneng sampean? Loh, kadang-kadang saya berpikir gitu, saya ini udah 20 tahun lebih keliling masyarakat, wiritan wirawiri turut ratan. Wilayah Indonesia alhamdulillah udah semua 34 provinsi dan beberapa negara luar negeri. Kadang-kadang sudah berpikir, ya waktunya saya nungguin santri, waktunya saya ngomong santri, masyarakat arang-arang wae. Tapi gimana kalau udah ada panitia datang ke rumah, itu saya juga bingung. Mau diterima itu yo santri juga punya hak, keluarga juga punya hak. Mau ditolak itu kok iso eman-eman nih loh. Maksudnya gini loh sayang. Maksudnya gini, yung kalau waktunya longgar ada, saya sehat, masa diminta ngaji kok enggak mau gitu loh, kan eman. Ya bingung juga gitu lah. Ini aja kemarin dibuka jadwal untuk 2027, enggak sampai seminggu, setahun full sampai Desember 2027. Coba pikir, aku tuh juga heran, orang-orang itu kok enggak belenger, enggak bosen sama aku, padahal aku juga jelek, tampang juga enggak punya nilai jual, tapi manis sih emang. Loh, kenyataan sekarang penceramah baru banyak, tapi nyatanya dibuka jadwal untuk 2027 kemarin itu enggak sampai seminggu, setahun full terjual, udah habis sampai Desember 2027. Nah ini orang yang nggak seneng, sombong. Emang ini babnya bab sombong? Ya Allah, ini saya curhat gitu loh. Makanya sampean juga harus paham dong, kalau saya nggak boleh lama-lama ngajinya. Waktunya kan dibagi toh sayang.
Ya udah kalau nggak mau tak panggil sayang, waktunya harus dibagi kenter. Anyel aku. Lah itu 5 kriteria orang bertakwa yang dijanjikan surga. Dah sekarang tadi yang katanya mau minta sarung, ayo siapa yang berani naik panggung anak-anak dulu ayo. Mana? Sebentar kalau nggak ditunjuk ya kamu sini nak, sini nak. Nah sini sayang, kamu satu. Ayo sebentar. Kalau nggak ditunjuk jangan dong. Salim dulu sayang. Ah pinter. Ayo sebentar. Ntar kalau yang cewek ada nggak yang cewek? Aku cewek tuwek gue. Kamu sayang ya udah sini naik, nggih. Dah dua dulu. Nanti kalau waktunya masih ada disambung. Halo halo halo. Sayang. Kalau udah berani naik panggung duduk dulu adik duduk dulu. Kalau udah berani naik panggung sama abah harus tegas, harus kendel, mentalnya dikuatkan karena juga latihan mental. Kalau kira-kira nggak kuat mental lebih baik nggak usah naik panggung. Oke, lanjut apa turun lagi? Lanjut apa turun lagi? Bener. Nanti kalau nggak kuat mental tak suruh turun lagi, oke? Pegang sendiri mic-nya, jangan jauh-jauh dari mulutnya mic-nya. Ucapkan salam dulu ke jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh lemes nak, harus semangat. Namanya siapa? Arti. Pakai mic-nya didekatkan terus ke mulutnya, nggak usah diturunkan. Gini mic-nya terus gini, oke? Oke, kurang deket, mic-nya kurang deket. Nah, hadapnya sana, nggak usah hadap abah. Namanya siapa? Arti. Nama lengkapnya? Muhammad Ardiansyah. Muhammad Ardiansyah. Panggilannya Ardi. Iya. Alamat rumahnya mana? Getas Kerap. Oh, Getas Kerap sini. Ardi sekolahnya kelas berapa? 2 MI apa SD? SD mana? SD Negeri Getas Kerap. SD Negeri Getas Kerap. Masih kelas 2? Iya. Kalau berangkat ke sekolah masih diantar apa berangkat sendiri? Berangkat sendiri. Pakai sepeda apa jalan kaki? Jalan kaki. Kemarin waktu Ramadan puasa apa enggak? Puasa. Penuh sebulan? Penuh. Penuh. Yang lain diem ya, saya nanyanya ke Ardi. Enggak pernah mokel? Enggak. Pernah. 1 kali. Enggak 1 kali. Enggak 1 kali. Ayo jujur, berapa kali mokelnya? 2. Hah? 2. 2. Ayo coba sekarang Ardi, kenapa waktu itu kok mokel? Enggak kuat. Rakuat. Kenapa rakuat? Jam berapa itu mokelnya? Pakai mic nak. Mokelnya jam berapa? 2. Jam 2. Apa yang dimakan pas mokel itu? Es. Es sama apa? Nabati. Hah? Nabati. Es sama nabati. Bapaknya tahu kalau mokel? Tahu. Ibunya tahu? Enggak. Nggak ngomong sama ibunya? Enggak. Terus yang kedua, mokelnya apa yang kedua? Batale pakai apa yang kedua? Nasi. Nasi di rumah. Berarti ibunya tahu yang kedua. Ya udah. Nanti jangan mokel lagi ya nak ya. Mic-nya yang deket toh mic-nya Ardi. Ardi kan baru kelas 2. Ngajinya sudah sampai Al-Quran apa belum? Belum. Belum. Sampai jilid berapa? Sama. Oh sampai juz amma. Yang ngajar ngaji siapa? Banisa. Siapa? Banisa. Mbak Nisa. Ngajinya di mana? Di depan rumah. Oh di depan rumah. Jadi di halaman rumah depan gitu yang ngajinya. Di depan rumah. Lah iya di depan rumah kan halaman. Berarti ngajinya Rumah.